Film ini berlatar belakang di masa depan, ketika negara bernama Spanyol telah mengalami sebuah konflik akibat kelangkaan sumber daya. Hal ini membuat rezim yang berkuasa pada saat itu mulai membatasi jumlah penduduk dengan cara mengurangi jumlah wanita hamil dan anak-anak demi sumber daya yang tercukupi. Keadaan ini membuat pasangan suami istri yang bernama Nico dan juga Mia yang saat ini tengah hamil tua berencana untuk kabur ke Irlandia dengan cara menyusup ke dalam kontainer yang ada pada kapal kargo. Ternyata tidak cuma Nico dan Mia, beberapa keluarga juga nekat melakukan hal yang sama demi keluar dari kekacauan ini. Untuk masuk ke dalam kargo tidaklah gratis. Nico yang kekurangan uang untuk membayarnya meminta Mia melepaskan cincin pernikahan mereka demi bisa pergi dan hidup damai di negara tujuannya. Keduanya pun kemudian dimasukkan ke dalam kontainer bersama para warga dan ibu hamil lainnya. Di dalam kontainer, Nico yang sedang mengelus perut Mia berkata kalau dirinya menginginkan anak perempuan dan akan menamainya Noah. Namun berbeda dengan Mia yang mengharapkan seorang anak laki-laki. Seharian perjalanan mereka semua berada di dalam kontainer. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh banyaknya para pemberontak yang juga ingin pergi dari negara itu. Jadi para pemberontak ini membagi mereka menjadi dua kelompok yang mengakibatkan Nico dan Mia terpisah. Nico dimasukkan ke dalam kontainer berwarna hijau bertuliskan nomor 107, sedangkan Mia berada di dalam kontainer warna orange dan bertuliskan nowhere. Mia yang takut kehilangan Nico kemudian langsung menelponnya dan mengatakan kalau ia tidak ingin berpisah dengannya. Tapi sebagai seorang suami, Nico mencoba menenangkan Mia dan berkata kalau semua ini akan baik-baik saja. Kedua kontainer itu kemudian melanjutkan perjalanannya menuju pelabuhan, di mana dalam perjalanan tersebut, Mia menyaksikan sendiri bagaimana kekacauan negaranya yang mencoba menerapkan pembatasan sumber daya dengan menangkapi para warga. Dan prioritas mereka adalah wanita hamil dan anak-anak. Sesampainya di pelabuhan, mereka harus melewati pemeriksaan yang dijaga ketat oleh para tentara. Salah seorang pemimpin tentara itu kemudian memeriksa kontainer nowhere. Hal ini membuat supir truk kontainer itu menjadi sangat panik. Untungnya saat pintunya dibuka, para tentara tidak menemukan seorang pun, karena ternyata Mia dan warga lainnya bersembunyi di balik pembatas kontainer yang sudah disiapkan. Tapi, keadaan ini membuat pimpinan tentara itu curiga, karena seharusnya kontainer ini berdiameter panjang. Ia pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menembak bagian paling belakang kontainer tersebut. Dan benar saja, ternyata masih ada ruangan lagi di dalam kontainer itu. Para tentara kemudian menawarkan kepada mereka untuk segera keluar, karena jika tidak, mereka akan menghabisi semuanya. Mia yang sangat panik kemudian berinisiatif menaiki box barang dan bersembunyi di atasnya. Sampai tibalah saat salah satu penumpang menampakkan dirinya. Pimpinan tentara itu malah menembaknya dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi semuanya termasuk anak kecil. Sementara itu, Mia berhasil lolos karena keberadaannya yang tak dilihat para tentara membuat dirinya menjadi satu-satunya orang yang selamat di kontainer itu. Setelah dibersihkan, kontainer nowhere itu diangkat ke dalam kargo kapal yang akan dikirim ke Irlandia. Mia yang kembali mengkhawatirkan Nico mencoba menelponnya lagi, namun kali ini tidak ada jawaban sama sekali dari Nico. Ketika kapal mulai berlayar, Mia menemukan tas milik penumpang yang berisi alat bor, minuman, handphone, dan juga sebuah lampu otomatis yang mungkin saja nantinya akan berguna dalam perjalanan ini. Singkat cerita, saat malam tiba, Mia dibangunkan oleh guncangan yang sangat ekstrim. Ia pun lalu mengintip dari lubang kontainer dan mendapati kalau kapal kargonya sedang dilanda badai yang begitu besar. Mia pun mencoba berteriak sekeras mungkin untuk meminta pertolongan. Tapi sayangnya tidak ada satupun awak kapal yang mendengar suaranya. Sampai akhirnya beberapa kontainer mulai jatuh ke lautan. Hal ini membuat Mia terbentur karena guncangan yang begitu ekstrim, sehingga hal itu membuat dirinya menjadi pingsan. Saat mulai tersadar, Mia mendapati dirinya yang tergenang di atas air.
yang mana ternyata kontainer yang ia naiki kini berada di tengah lautan bersama dengan kontainer lainnya. Situasi ini membuat Mia menjadi khawatir akan hidupnya. Ditambah lagi LCD handphonenya yang retak mengakibatkan ia tidak bisa mengakses pola pinnya. Mia kemudian mengambil handphone milik penumpang, tetapi tentu saja ia tidak mengerti apa kode pinnya. Di saat yang sama, Mia melihat air laut yang mulai masuk melalui lubang kecil pada kontainer. Ia pun segera membuka box pengiriman untuk mencari alat yang mungkin saja bisa ia gunakan untuk menambal lubang tersebut. Tapi, yang ia temukan hanyalah Tupperware, jaket hoodie, headset, dan TV LCD. Ia juga menemukan pistol lipat milik penumpang yang mungkin saja bisa berguna nantinya. Nah, di saat itu, tanpa sengaja Mia menemukan lakban. Dengan segera, ia menempelkan lakban itu pada lubang-lubang yang berada pada kontainer, sehingga air tidak bisa masuk, meskipun hal ini hanya bersifat sementara. Ketika Mia membuka buku catatan keluarganya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara jeritan. Ternyata, suara jeritan itu berasal dari kontainer berwarna hijau bertuliskan 107 yang mulai tenggelam. Mia yang mengetahui kalau Nico ada di dalam kontainer itu mencoba berteriak sekeras mungkin. Mia bahkan sampai mengganti kartu SIM handphone penumpang yang ia temukan tadi dengan kartu SIM miliknya. Namun saat ditelepon, Nico tidak mengangkatnya. Sampai akhirnya kontainer itu tenggelam beserta orang-orang di dalamnya. Hal ini membuat Mia menangis histeris karena menyadari Nico yang tidak mungkin selamat. Di malam harinya, Mia yang sudah mulai putus asa mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba dirinya merasakan bayinya yang mulai bergerak. Mia pun mengurungkan niatan itu dan mencoba menghibur diri dengan berbicara bersama bayinya. Hingga Mia pun akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Mia bermimpi tentang box yang masih berada di atas tiba-tiba terjatuh sehingga membuat kontainernya menjadi tenggelam. Setelah terbangun, Mia langsung menjatuhkan box tersebut untuk menghindari kejadian seperti dalam mimpinya. Dan saat dibuka, ternyata isinya hanya Tupperware. Padahal ia berharap kalau isinya adalah sesuatu yang bisa dimakan. Walau begitu, Mia tak putus asa. Ia mengambil karet dari tutup Tupperware dan memasukkannya ke lubang kontainer, sehingga air tidak bisa masuk ke dalamnya. Ia juga mengambil selang dari box TV LCD dan mulai menguras air yang ada di dalam kontainer untuk ia buang keluar. Ia pun juga menempelkan catatan untuk mengetahui sudah berapa lama dirinya terdampar. Saat Mia sedang menata semua peralatannya, tiba-tiba handphonenya berdering. Panggilan itu ternyata dari Nico yang masih hidup, karena ternyata sebelum masuk ke pelabuhan, Nico dibuang dari kontainernya. Mia pun lalu memberitahu Nico kalau dirinya terjebak di dalam kontainer yang terapung di tengah lautan. Mendengar hal ini membuat Nico kebingungan harus melakukan apa. Tapi dia tetap optimis bisa menjemput Mia walau tak tahu di lautan mana Mia berada. Di malam berikutnya, Mia dikejutkan oleh hal yang tak terduga, di mana kontainer yang ia naiki akan berhadapan dengan badai petir. Dalam situasi seperti ini, air ketuban Mia malah pecah. Ia lalu segera mencari posisi yang pas, dan kemudian Mia pun mulai melahirkan bayinya. Setelah melewati perjuangan itu, Mia akhirnya berhasil melahirkan bayinya yang ternyata berjenis kelamin perempuan. Walaupun awalnya bayi tersebut tidak bernafas, tapi lama-lama bayi itu pun berhasil hidup dan mulai menangis. Pada hari berikutnya, Mia memutuskan untuk membongkar atap kontainer dengan bor yang ia temukan. Namun suara yang dihasilkan dari bor itu membuat anaknya menangis kencang. Ditambah lagi ASI Mia yang belum juga keluar untuk bisa menenangkan anaknya. Tetapi mau tidak mau Mia tetap melanjutkan pekerjaannya demi bisa keluar dari kontainer. Sampai tak terasa baterai bor itu pun akhirnya habis. Mia pun akhirnya kembali mengambil handphone Android-nya yang retak. Ia dibuat kesal karena sama sekali tidak bisa mengakses kode PIN-nya sendiri.
Di tengah kemarahannya ini, Mia tak sengaja menemukan pisau lipat bergerigi yang langsung ia gunakan untuk melanjutkan memotong atap kontainer yang sudah setengah pekerjaan. Namun cara ini sangat membuang banyak energi. Ditambah lagi persediaan makanan Mia yang sudah habis membuatnya semakin lemas dan kelelahan. Malam harinya, Mia mulai terasa sangat lapar. Ia lalu mencari ari-ari bayinya dan terpaksa memakannya untuk mengisi tenaga. Di saat itu juga, Mia dikejutkan dengan kemunculan ikan paus yang menabrak-nabraki kontainernya. Hal ini membuat Mia langsung menggendong bayinya dan memukul-mukul dinding kontainer itu demi bisa mengusir ikan paus tersebut. Esok harinya, Mia melanjutkan memotong atap kontainer dengan pisau lipat. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba pisau tersebut patah. Hal ini membuat Mia kembali putus asa. Ia pun kemudian terduduk bersandar tak berdaya pada sebuah box di mana dalam situasi seperti ini, Mia sampai berhalusinasi melihat anak pertamanya yang telah terbunuh oleh tentara. Mia kemudian disadarkan oleh air hujan yang masuk lewat atap kontainer yang ia bor. Hal ini membuat Mia langsung menampung air hujan tersebut sebagai persediaan air minum, yang lalu ia kumpulkan ke dalam banyaknya Tupperware. Di saat Mia membuka kaleng makanan, ia menemukan ide cemerlang untuk membuka atap, yaitu dengan cara menarik atap yang sudah terpotong setengah menggunakan kain yang kemudian ia tarik sekuat tenaga. Dan akhirnya, Mia berhasil membuat atap kontainer itu terbuka lebar. Ia lalu membawa bayinya keluar sehingga ia dan bayinya bisa menghirup udara segar dan terkena sinar matahari. Di hari berikutnya, saat Mia menggantikan popok anaknya, ia tak sengaja mendapati kotoran anaknya yang dibuang ke laut memancing kedatangan para ikan. Tanpa berpikir lagi, Mia pun lalu membuat tombak ala kadarnya dan mulai menombaki ikan-ikan tersebut. Namun usahanya itu sia-sia karena pergerakan ikan-ikan yang begitu lincah. Malamnya, Mia membuat jaring dari kabel-kabel headset yang nantinya akan ia gunakan untuk menangkap ikan. Setelah jaring itu selesai dibuat, ia langsung menggunakannya dengan popok anaknya sebagai umpan. Dan ternyata usahanya kali ini berhasil. Mia lalu menangkap banyak ikan untuk persediaan makanannya dan ia simpan di dalam Tupperware. Selain itu, ia juga menuliskan surat permintaan tolong ke dalam Tupperware, kemudian ia melemparkannya ke lautan dan berharap ada seseorang yang menemukannya. Malam harinya, Mia mendengar suara ketukan dari luar kontainer. Ia lalu membawa bayinya keluar dan mendapati kalau suara itu hanyalah Tupperware berisi permintaan tolong yang ia lempar ke dalam lautan sore tadi. Dan di saat yang sama, Mia mendapatkan telepon dari Nico. Karena tombol angkatnya hanya beberapa senti saja, jadinya Mia pun dapat mengangkat telepon tersebut. Dengan nada terengah-engah, Nico berbicara kepada Mia. Ia berkata kalau dirinya baru saja mencuri kapal untuk pergi mencari Mia, namun dirinya ketahuan dan tertembak hingga membuatnya kehilangan banyak darah. Maka dari itu, Nico ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Mia. Sebelum meninggal, Mia memberitahu Nico kalau bayinya akan diberi nama Noah sesuai keinginan Nico. Pada hari berikutnya, atau lebih tepatnya di hari ke-20, Mia menemukan kalau air yang ada di dalam kontainernya sudah menyentuh batas maksimum. Ia pun lalu mulai membuat rakit dengan alat seadanya untuk berjaga-jaga kalau kontainernya tenggelam. Ketika sedang membuat rakit, tiba-tiba satu burung camar datang ke kontainer. Hal ini membuat Mia sedikit lega, karena artinya ia sudah dekat dengan daratan, namun entah di arah mana daratan itu berada. Malamnya, Mia mendapati kontainernya yang mulai tenggelam. Ia lalu nekat masuk ke dalam untuk mengambil snack pemberian Nico yang rencananya akan mereka berdua makan ketika sampai di Irlandia. Namun saat akan mengambilnya, kaki Mia tersangkut tali. Sedangkan Noah yang berada di atas rakit mulai tersapu dan terbawa ombak. Saat kontainer tersebut tenggelam, Mia berusaha memotong talinya dan segera kembali ke permukaan laut. Tetapi sesampainya di atas, Mia kehilangan Noah yang terbawa oleh arus laut. Di saat itu juga muncullah paus biru besar. Paus itu ternyata menuntun Mia menuju Noah dengan menyemburkan air ke rakit Noah sehingga membuat Noah menangis sangat kencang. Mendengarnya, Mia pun bergegas berenang menuju ke arah suara tangisan Noah.
Namun saat sampai, Mia tidak bisa menaikinya karena rakit yang ia buat terlalu kecil. Jadi, yang bisa ia lakukan hanyalah berpegangan di pinggir rakit dan mengikat badannya pada rakit. Sampai tibalah di pagi hari. Mia yang mulai kelelahan dan kedinginan membuang semua ikan yang ada di rakit agar ada burung camar yang mendatanginya. Kemudian ia pun pingsan setelah melakukan hal itu. Singkat cerita, tak jauh dari tempat rakit itu berada, sepasang nelayan dan anaknya terlihat sedang mencari ikan. Istri nelayan itu kemudian tak sengaja melihat rakit yang dikelilingi oleh banyaknya burung camar. Dengan rasa penasaran, mereka pun lalu mendekati rakit tersebut. Dan saat diangkat, ternyata isinya adalah Noah. Sedangkan Mia hilang entah kemana, dan kemungkinan besar Mia sudah tenggelam ke dasar laut. Ketika pasangan nelayan itu memeriksa rakit Noah, mereka menemukan tali kabel yang menjulur ke laut. Dan saat diangkat, ternyata tali itu terhubung pada Mia yang sudah tak sadarkan diri. Keduanya pun langsung melakukan pertolongan pertama kepada Mia, sampai akhirnya Mia tersadar dan berhasil diselamatkan. Mia kemudian langsung menggendong Noah dan menangis bahagia karena dirinya berhasil selamat. Dan gak ada lagi lanjutannya. Film ini pun berakhir sampai di sini.